Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akhirnya bertemu di mata kuliah Teknologi Informasi untuk Psikologi hari Senin pukul 19.00 ya. Maaf agak terlambat. Hari ini kita akan sedikit perkenalan apa itu mata kuliah Teknologi Informasi untuk Psikologi, terus kemudian apa saja yang akan kita pelajari, terus kemudian apa saja yang nanti Anda kerjakan, itu kita pelajari hari ini di mata kuliah ini, dan belum masuk materi ya, artinya kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya share screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Teknologi informasi untuk psikologi. Hari ini kita akan mempelajari dan mengenal nota kuliah dan silabusnya. Yang pertama tentu saja tujuannya ya. Tujuan mata kuliah ini tentu saja mengenalkan teknologi informasi kepada Anda semua mahasiswa program studi S1 Psikologi pada tingkat awal. Anda angkatan 2020 berarti semester berapa ya? Semester 3, Pak. Semester 3 ya, masih tingkat awal ya. Saya kira dengan teknologi informasi Anda juga enggak terlalu buta-buta banget ya. Semester 3, Pak. Tetapi kita perlu mempelajari teknologi informasi karena Anda nanti sebagai sarjana psikologi yang modern itu adalah sarjana psikologi yang menguasai teknologi informasi. Terus kemudian nanti Anda akan juga belajar masalah hardware, perangkat keras, terus kemudian perangkat lunak atau software, terus kemudian sistem ya yang terbentuk oleh hardware dan software. Nah, kalau ada hardware, ada software, lah kita sebagai manusia sebagai apa, Pak? Kita sebagai manusia adalah yang mengontrol, yang mengkonfigurasi, yang menggunakan, dinamakan apa? Brainware ya, brain, otak ya, brainware. Ya, kalau perangkat keras tadi apa? Hardware, perangkat lunak software, sedangkan manusia sebagai pengontrol, sebagai pengguna, sebagai pengeksekusi dinamakan brainware ya. Nah, brain tahu ya, brain otak ya, otak. Terus kemudian Anda nanti akan diajak juga memahami namanya peran teknologi informasi ya dalam kehidupan manusia, manfaatnya bagaimana, batas-batasnya bagaimana, etika-etikanya dalam menggunakan teknologi bagaimana, Anda pelajari 1 semester ini ke depan. Terus kemudian ada juga isu-isu ya, berkembang dari keberadaan teknologi informasi. Karena teknologi informasi ini berkembang sangat pesat, maka juga akan banyak isu-isu, baik isu-isu positif maupun isu-isu negatif. Anda juga harus tahu begitu dampak positif dan dampak negatif dari teknologi informasi. Salah satunya apa? Ya internet, seperti itu. Terus kemudian nantinya Anda juga dapat menerapkan teknologi informasi di masyarakat. Terus kemudian dengan tetap Anda mengetahui aspek sosial dan juga hukum ya tentu saja dari teknologi informasi. Kalau sekarang lagi ngetren nih, ada pesan atau suatu tagline ya, jarimu harimaumu. Ya memang seperti itu karena sekarang di teknologi informasi sudah diatur dengan hukum sehingga jari kita itu harimau kita gitu. Artinya kalau pengen jinak-jinak harimaunya ya pergunakan jari kita dengan baik begitu.
Kalau pengen harimaunya mengaung agak keras atau bahkan Anda digigit, ya pergunakan jari Anda untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, seperti itu. Harimau. Nah, itu nanti kita akan pelajari juga. Nah, itu tujuan kita kuliah teknologi informasi untuk psikologi. Pengetahuan dasarnya adalah pemakaian tentang komputer. Pemakaian tentang komputer, apakah Anda semua sudah pernah menggunakan komputer? Ya, Pak. Sudah ya. Pak. Saya kira Anda sudah pernah lihat yang namanya komputer ya. Baik. Kalau sudah berarti Anda nanti, saya kira kalau Anda sudah menggunakan komputer, paling tidak Anda sudah memahami dan tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi software komputer. Paling tidak Winamp, paling tidak apa ya, media player, kita Anda sudah pernah pakai ya, Microsoft Word, Microsoft Office yang lain ya, seperti Excel, PowerPoint, dan sebagainya macam Anda sudah pernah pakai ya. Nah, berarti kalau sudah, berarti Anda lulus pengetahuan dasar, minggu depan boleh kuliah. Tapi kalau yang namanya komputer aja belum pernah lihat, belum pernah pakai, ya seminggu ini Anda pakai, biar minggu depan tidak kaget, dan minggu depan bisa kuliah. Gitu ya. Oke, itu nota kuliah ya. Nota kuliah ini biar kita nyaman dalam berkuliah, saya nyaman dalam mengajar, Anda nyaman dalam belajar, maka ada perlu beberapa nota yang perlu disepakati. Yang pertama tentu saja saya akan meminta Anda untuk berpakaian rapi dan sopan ya. Rapi dan sopan, saya kira Anda sudah tahu ya, kalau pertemuan offline ya paling enggak kaos berkerah atau hem, terus celana jeans ya paling enggak celana panjang dan sepatu. Tetapi kalau online seperti ini berpakaian rapi yang sopan ya seperti saya ini, rapi dan sopan, saya minta ya seperti ini, paling enggak juga kaos kerah. Walaupun bawahannya terserah Anda ya. Saya enggak tahu bawahannya apa. Atasnya rapi tapi bawahannya saya enggak tahu. Itu terserah Anda. Oke. Ini kalau offline ya, besok kalau ini tolong di mute ya, yang suaranya ribut ini siapa ya? Labibah, tolong di mute ya. Oke, saya teruskan. Jadi kalau offline ya, saya paling tidak suka dengan ketidakjujuran. Jadi nantinya kalau ketemu saya lagi offline, jangan sampai mengabsenkan dan diabsenkan. Karena kalau ketahuan, otomatis nilainya E. Ya. Kalau enggak ketahuan bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa. Kalau enggak ketahuan kan saya bilang kalau ketahuan. Kalau enggak ketahuan ya enggak apa-apa. Terus kemudian karena sekarang sudah tersistem ya pembelajaran, maka di situ nanti di e-learning itu pasti ada due date ya. Due date itu tanggal terakhir mengirimkan. Jadi pada intinya tidak ada tugas dan tes susulan. Jadi sesuaikan tanggal dan waktu untuk mengirimkan. Lebih cepat lebih baik, begitu, jangan sampai terlambat seperti itu. Karena semua sudah tersistem. Terus kemudian tersistem lagi karena apa, aktivitas Anda di e-learning, Anda download materi, Anda lihat materi, Anda menjawab diskusi seperti itu dicatat semua oleh e-learning dan itu menjadi suatu nilai tersendiri gitu jika semua task atau semua tugas, semua materi itu Anda download, Anda lihat seperti itu. Itu semua tercatat dalam e-learning. Jadi karena sudah semua pakainya e-learning, sehingga semua aktivitas ya diakses seperti itu. Kalau ada diskusi ya dijawab, ada materi ya didownload,
ada video YouTube ya diklik gitu kan, dilihat. Terus kemudian ada ini telemeeting juga diakses seperti itu. Itu yang akan menambah nilai Anda sebagai nilai keaktifan ya, seperti itu. Oke. Kalau pertemuan yang offline maka nomiras senjata tajam ya. Jadi jangan ya yang lurus-lurus aja lah kalau masuk kelas saya gitu. Terus kemudian yang terpenting ini, ada yang bisa baca ini? No jersey MU. Ya, begitu. Artinya pakai baju kerah Chelsea boleh, Real Madrid boleh, Real Spurs juga boleh, Pak, asal saya tidak fans MU, Pak. ini ya. Gitu. Walaupun Cristiano Ronaldo sudah balik ke sini, tapi di kuliah saya aturannya tetap sama ya. Gitu. Oke, nota ini berlaku bagi Anda mahasiswa dan juga saya sebagai pengajar. Tentu saja saya akan berpakaian rapi dan sopan dalam mengajar Anda. Walaupun atas sama bawahnya beda ya enggak masalah gitu kan. Karena kan atasnya ya kalau online ya, tapi kalau offline besok ya harus rapi dan sopan. Terus kemudian tentu saja saya tidak akan memakai ini ya. Memakai ini dalam mengajar Anda, seperti itu. Alasannya kenapa? Ada yang mau tanya enggak? Kenapa, Pak? Kenapa? Ya saya enggak semangat aja ngajar kalau ada mahasiswa saya pakai ini ya. Pakai ini. Nah, kalau saya enggak semangat ngajar, saya enggak semangat ngajar, maka Anda senang kuliahnya selesainya cepat gitu kan. Tapi kalau saya enggak semangat menilai, nah Anda kan yang bingung sendiri nanti. Nah, seperti itu. Artinya kita mutualisme ya, jangan egois kayak cewek-cewek masa kini. Nah, oke, saya lanjutkan. Oh, kita sepakati dulu, sepakat ya? Ya, Pak, sepakat, Pak. Iya, Pak. Baik. Pak. Setuju, Pak. Oke, strategi perkuliahannya nanti ada seperti ini ya, penyampaian satu arah. Diskusi jangan lupa dijawab nanti di e-learning. Semua based on e-learning ya, artinya semua informasi based on e-learning dan di Komteng. Tadi Komteng sudah ngubungi saya, siapa namanya lupa saya. Ya, sudah, Pak. Siapa? Edi Nugroho, Pak. Edi ya, Edi ya. Ya. Nanti tolong dituliskan di di chat nama dan NIM untuk saya catat ya di file saya. Baik. Terus kemudian nanti walaupun perkuliahan ini sepenuhnya teori, tetapi itu nanti ada praktikumnya ya. Praktikum Anda menggunakan atau memanfaatkan atau membuat teknologi dengan internet. Nah, nanti UTS dan UAS ini suatu hal yang tidak tertulis di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. UTS dan UAS Anda itu bersifat proyek. Jadi jangan sampai meleset dan jangan sampai tidak mengumpulkan karena UTS dan UAS itu nilainya cukup besar. Nanti kita lihat nilainya. Nah, materi-materi kita nanti ada sejarah perkembangan teknologi informasi, software, hardware, teknologi informasi, internet dan website, terus efek sosial teknologi ya, terus ada kerangka hukum, konsep jaringan, dan saya kira nanti kalau cukup ya kita merambah ke teknologi Microsoft ya, karena Anda sudah punya Microsoft 365 ya. Halo? Iya, Pak. Sudah Iya, Pak. punya Microsoft 365 Sudah, ya? Pak. Nah, nanti berarti pembelajaran kita selain internet, terus, oh ya ini nanti ada editing video ya, editing video, terus kemudian teknologi Google tentu saja, dan juga kalau cukup nanti kita akan pakai teknologi Microsoft. Tetapi kalaupun tidak cukup, itu nanti di sertifikasi Microsoft yang mengadakan Puskom, Anda akan
dapatkan seluruhnya teknologi Microsoft seperti itu. Ada yang sudah ikut sertifikasi ini? Belum. Oh, belum. Ya, nanti segera ikut sertifikasi gitu. Kalau cukup waktunya 1 semester ini kita akan belajar Microsoft teknologi juga. Semoga cukup. Oke, nah ini yang saya utarakan. Untuk tugas ya 25%, UTS 25% dan UAS ya 50%. Jadi nilainya cukup besar semua, jadi jangan sampai meleset di beberapa nilai ini, terutama UTS dan UAS ya. UTS dan UAS semuanya proyek. Untuk mendapatkan A, Anda perlu punya poin 80. Nah, itu A. Seperti itu. Terus ini buku-buku yang saya pakai untuk mengajar Anda. Saya percaya Anda tidak bakalan besok ke toko buku untuk beli buku-buku ini. Ya, Anda pasti lebih milih ke mana ya? Hah? Google, Pak. Facebook. Ke kafe yang atas USM itu ya. Anda pilih ke situ daripada ke toko buku ya. Gitu. Ya biar saya yang baca bukunya, terus kemudian nanti Anda saya ajar dengan buku-buku ini. Ini bukunya cukup banyak. Terus oke, materi kuliah sekarang based on e-learning ya. Jadi materi kuliah ada di e-learning semua. Kalau pengen tahu lebih, pengen kenal lebih dekat, bisa di-add Facebook saya di alamat ini. Nanti dilihat di e-learning, filenya ini Anda download kan dapat semua ya. Anda bisa follow Twitter saya di sini, atau follow IG saya di sini. Saya aktif semuanya ya. Saya aktif semuanya. Twitter kelihatannya agak kurang aktif ya. Tapi kalau Facebook, IG saya aktif, bisa di-follow, dan saya orangnya rendah hati dan tidak sombong ya. Saat Anda follow saya, pasti saya akan langsung fallback Anda. Tenang saja. Terus kemudian nanti tengah malam saya akan unfollow Anda. Tenang saja. Biar follower saya tambah banyak. Seperti itu ya. Lihat aja di IG saya tuh. Follower saya banyak loh. Itu. Oke. Itu saya kontak pengajar. Kalau yang belum kenal, belum pernah ketemu saya. Ada yang sudah pernah ketemu saya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Saya Febrian Wahyu Kristanto. Biasa dipanggil Pak Brian atau Pak Febrian. Saya orang Ungaran. Ada orang Ungaran di sini? Tidak ada ya? Banyakan. Ada, Pak. Oh, ada. Ungarannya mana? Halo? Babatan, Pak. Wah, kita senegara ya, Babatan sama Babatan ya. Pak, ini IG-nya ada 2, Pak. Masa? Cepat sekali itu. Yang followernya banyak lah, pasti IG saya itu. Ya, orang Babatan ya, Babatannya mana itu? Mbak siapa tadi? Virginia, Pak. Mbak Virginia. Beji. Babatannya mana? Beji, Pak. Oh ya sama ini saya juga tahu Beji nih loh, Beji ya. Oke, ternyata saya punya saudara senegara sebangsa ya, seperti itu. Terus kemudian yang lain orang Kendal, orang Purwodadi ini. Ada orang Kendal, ada orang Purwodadi. Saya Kendal, Pak. Kaliwungu, Pak. Kendal, Pak. Wah, Kaliwungu, Pak. Kaliwungu. wah ini. Semarang, Pak. Logo Syarif, Pak. Semarang kalian, Pak. Semarang kalian, Ya, Pak. ya. Aku sama. Ya. Semarang, Pak. Semarang kalian, Pak. Ini absen rumah atau gimana? Wong saya kenalan aja sih ya. Oke. Kendal alun-alunnya bagus loh, Pak. Oh sudah dibangun ya? Ya Kendal. Simpang 5, Pak. Kendal
Boja itu perkembangannya pesat ya. Tambangan 23, Pak. Apik Simpang 5, Pak. Ya, oke. Sebelum saya ngajar Anda, tentu saja saya sekolah dulu ya. Saya sekolah S1, S2 saya di UKSW ya, Salatiga, S1 Teknik Informatika, S2-nya Sistem Informasi. Jadi di komputer semua. Begitu, terus sebelum saya mengajar Anda, pengalaman saya mengajar dimulai dari asisten dosen ya di UKSW Salatiga. Kalau Anda tahu kota Salatiga ya, pasti tahu semua ya. Terus kemudian mulai 2011 saya mulai jadi dosen di UKSW juga. Terus kemudian mulai 2013 ya, saya bergabung dengan USM di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, jadi fakultas tetangga depan Anda ya. Gitu, mulai 2013 sampai sekarang. Terus kemudian sempat juga diminta sebagai dosen tamu di STE BPD Jateng, dan juga D3 ya di Amik JTC. Nah, itu di Sampangan. Kalau tadi ada orang Sampangan pasti tahu Amik JTC. Baik, itu tentang saya. Terus kemudian saya ucapkan selamat belajar tentang teknologi informasi. Saya kira dengan pembelajaran ini Anda akan lebih tahu, lebih mengenal, lebih menguasai yang namanya teknologi informasi nantinya. Terus kemudian nanti kalau Anda ikut sertifikasi Microsoft, tentu saja Anda akan lebih spesialis lagi ya. Artinya Anda akan lebih menguasai lagi yang namanya teknologi teknologi informasi, terutama sekarang yang lagi ngetren ya internet dan cloud computing. Nah, dengan punyanya Microsoft itu Anda akan mendapatkan space hard disk ya, hard disk virtual sebesar kalau tidak salah 5 tera ya, lumayan banget kan 5 tera itu. Kalau laptop saya aja hard disknya hanya 1 tera ya kan. Terus Google kasih Anda 15 giga ya. Terus kemudian kalau masih kurang 5 tera, 5.000 giga itu masih kurang, berarti Anda bisa cari cloud yang lain. Contoh Mediafire itu Anda dapat sekitar 50 giga. Jadi sekarang sudah tidak zamannya membebani hard disk komputer kita dengan file. Semua dititipkan di cloud, dijamin aman dan dijamin juga security-nya juga baik. Seperti itu. Dan nanti kita juga akan pelajari tentang cloud computing. Saya kira itu dari saya pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Saya kira belum ya. Oke. Iya Pak, untuk saat ini belum Pak. Tadi siapa tadi? Edi ya? Edi, mana Edi? Iya, Pak. Edi mana? Sudah ditulis di chat ya? Saya catat dulu. Nama, NIM, dan nomor HP agar saya catat di file saya. Jadi pengumuman itu hanya di di e-learning dan Komting ya. Mohon maaf saya tidak ikut bergabung dengan grup Anda karena memang grup saya sudah terlalu banyak ya, sehingga pengumuman nanti akan lewat Komting dan e-learning. Seperti itu. Mana Edi sudah nulis belum? Sudah via WA, Pak. Kok WA? Di sini aja, di chat aja, biar saya copy. Toh Oh, semua baik, Pak. tahu nama Anda.
Di chat ini aja, tinggal ngopi saya. Nomornya sekalian, Mas Ed. Edi Nugroho. Ya, sudah, Pak. Baik, saya catat dulu ya. Semua sudah punya nomornya Mas Edi ya? Di grup kan juga sudah Sudah ada Pak, ya? sudah Pak. Oke, sudah saya simpan. Terus kemudian kalau tidak ada pertanyaan, oh ya saya akan sharing sedikit mengenai UAS. Mungkin Anda yang suka syuting, suka editing video, dalam arti editing video secara apa ya? Secara sederhana gitu. Anda bisa siapkan sekarang, mulai dari sekarang, karena UAS-nya adalah kita akan buat suatu iklan layanan masyarakat gitu. Modelnya kelompok ya, kelompok UAS-nya. Nanti bisa dilihatlah contoh iklan-iklan layanan masyarakat di YouTube saya. Nanti tahu nama saya semua ya. Nah itu searching aja di YouTube. Nanti akan lihat YouTube channel saya. Beberapa iklan-iklan layanan masyarakat yang sudah diproduksi atau sudah dibuat oleh kakak-kakak angkatan Anda. Lah UAS-nya antara lain ada seperti itu. Jadi siapkan ide terbaik, terus kemudian siapkan ide yang up to date, karena contoh Anda sekarang ini pakai storyboard atau tema tentang new normal atau virus corona atau pakai masker itu sudah tidak zamannya ya. Artinya sudah pakai masker new normal itu sudah kehidupan kita sekarang ini gitu kan. Sehingga carilah topik-topik yang unik yang di masyarakat menjadi masalah, terus kemudian Anda bisa memberikan solusi lewat iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat itu bagaimana, Pak? Ya tentu saja iklan yang mengajak masyarakat untuk menjadi lebih baik, gitu kan? Nah, durasinya bagaimana, Pak? Durasinya tidak lama, tidak ada iklan yang lebih dari 1 menit, itu membosankan. Ya, iklan itu ya maksimal 50 detik, gitu. Jadi harus singkat, padat, dan jelas ya, seperti itu. Baik, nanti bisa dilihat-lihat di akun YouTube saya atau bisa lihat iklan masyarakat, iklan layanan masyarakat terbaik yang ada di YouTube. Gitu. Terus kemudian bimbingan juga boleh mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang atau setelah UTS juga boleh. Seperti itu, Pak, saya punya ide ini, storyboard-nya seperti ini, atau storyboard itu adalah jalan ceritanya seperti ini, bagaimana. Dan memang saya wajibkan Anda sampai ke UAS itu ada bimbingan, konsultasi. Karena apa? Yaitu salah satu nilai Anda adalah di situ. Gitu. Karena kalau tanpa bimbingan, tanpa konsultasi, pastinya Anda tidak diarahkan ke arah yang lebih baik gitu. Artinya kan sakar PDW seperti itu. Maka saya sudah katakan dari pertemuan satu ini, UAS-nya apa? Ya disiapkanlah. UAS-nya kan enak kan? Anda syuting, Anda editing video, Anda kompilasi lagu, ya kan? Anda berandai-andai berimajinasi dengan ide Anda yang fresh gitu kan? Dan tidak menjiplak karya orang lain. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri pertemuan teknologi informasi untuk psikologi pada
malam hari ini. Salam sehat semua, selamat malam, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Malam, Pak.